Ini jalur lintasan sepertinya ya Prof ya? Jalur lintasan dari GMT ini. GMT, ini totalnya yang merah itu lebarnya sekitar 100 sampai 150 km. Di situ yang orang bisa melihat totalitas 2 sampai 3 menit. Lebar garis yang besar di tengah itu ya? Yang Di tengah, yang merah. 150 Ya. kilometer itu. Itu yang akan mendapat gerhana 100%. Dia akan berjalan dari ujung paling barat Indonesia menuju ke paling timur Indonesia, dan kita satu-satunya daratan yang dilalui ya, karena di bagian bumi yang lain tidak bisa menerima. Iya. Ini peristiwa gerhananya di mana bulan itu menutupi cahaya dari matahari. Oke. Baik, sekarang saya juga ingin minta pandangan dari Pak Emriadi. Ini kan menarik, tadi disampaikan juga pada kondisi ini kabarnya bisa memicu gempa dan yang lain-lain. Benar nggak Pak? Ya, Mas Man, ya sebelum kita ke sana mungkin ini menarik ya, gerhana tahun 2016 ini. Kita punya historical gerhana itu kan yang cukup menarik juga di tahun 1983 dulu ya. Nah ini nuansanya udah berbeda gitu. Suasananya sangat berbeda. Iya berbeda ya. Kalau dulu itu syarat dengan mitos bahwa saat itu banyak yang percaya bahwa saat itu adalah Bathara Kala itu ya, dalam cerita itu sedang memakan Surya gitu kan. Maka orang-orang itu memukul ya pohon nangka dan sebagainya. Maksudnya itu supaya si Bathara Kala itu nanti kegerahan gitu kena pukulan itu dan melepaskan apa yang sudah ditelan gitu. Tapi sekarang ini sudah sangat cerdas ya masyarakat Indonesia. Dengan adanya fenomena ini kita sudah lama ya sebetulnya mempersiapkan gerhana ini dan masyarakat sudah ingin menyambut. Nah, dan yang kebetulan lagi bahwa gerhana tahun ini memang Indonesia lah yang menjadi fokus ya. Karena startingnya dari Samudra Hindia kan lautan ya. Orang gampang di sana lah gitu. Kemudian masuk di Indonesia di tengah daratan. Kemudian akan berakhir di Samudra Pasifik yang tidak mungkin orang juga ngamatin di sana. Ini menarik gitu. Nah, jadi tahun ini memang kita katakanlah promosi tentang gerhana matahari total sangat gencar, baik dari beberapa instansi pariwisatanya, kemudian kami dari BMKG juga demikian. Saat ini kami live streaming di 4 lokasi ya untuk supaya masyarakat itu bisa melihat itu, karena tidak semua ya masyarakat di Indonesia kan bisa menikmati gerhana matahari total gitu. Nah yang ada aja yang di Jakarta misalnya hanya sebagian saja. Dan kita jadi bisa dibilang tuan rumahnya GMT. Tuan rumah GMT betul ya, betul ya gitu kan. Betul-betul melewati banyak sekali daerah yang terlewatkan, ada 11 atau 12 provinsi yang terlewatan ini luar biasa gitu. Nah, terkait dengan apakah itu memicu gempa apa tidak tadi pertanyaan Mas Iman gitu. Sekarang kita lihat bahwa terjadinya gerhana matahari total itu kan ada beberapa persyaratan ya. Kenapa sih kok tidak setiap tahun bisa melintasi terjadi fenomena yang sama gitu. Sekarang persyaratan terjadi gerhana matahari total itu kan ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah ketika posisi matahari, bulan dan matahari ini dalam satu bidang. Nah ini kan posisi ini kan tidak terjadi dalam waktu rutinitas itu, tapi dalam waktu yang agak lama gitu. Nah untuk kembali ke tempat yang sama itu membutuhkan waktu kira-kira 350 tahun itu. Jadi berbahagialah orang yang saat ini bisa melihat gerhana karena akan kembali di 350 tahun. Nah sekarang ketika terjadi gerhana matahari total itu